وبسند المتصل إلى شيخ ابن جماعة رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبعلومه في الدارين. قال في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العلم والمتعلم إلى أن قال الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما العلماء فوق المؤمنين ب700 درجة وما بين الدرجتين 100 عام. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke Habibana Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, hafizakumullah. Alhamdulillah, pertemuan kedua kita kali ini di tempat yang berbeda ya. Setelah kemarin kita bertemu di Salak ya, sekarang di Duren. Oh enggak ya, Pajajaran, sejajar ya. Dari Salak ke Pajajaran. Alhasil alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Kita harapkan semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat berkah usia, nikmat berkah pekerjaan, niat berkah rizki, niat berkah apalagi keluarganya insyaallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan dan menambahkan nikmat-nikmat kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barokahnya ngaji insyaallah ya. Ikhwati fillah hafizakumullah, sebagaimana pekan lalu Al-Fakir saya menyampaikan bahwa insyaallah kajian kita ini adalah kajian ilmiah, kajian ilmu ya. Kajian ilmu berarti kita membahas tentang ilmu ya, membahas tentang apa? Tentang ilmu ya, dimana ilmu Islam itu sangat luas sekali. Ilmu Islam itu sangat luas sekali. Ilmu syariat sangat luas sekali, bahkan tak terbatas dan tak terhingga. Bahkan kalau orang mau mencari ilmu syariat ya, sampai kelak hari kiamat itu insya Allah ilmu syariat nggak akan pernah habis. Karena Al-Quran sebagai sumber daripada syariat Islam dan juga sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber kedua daripada syariat Islam itu sendiri ya, tidak akan pernah selesai apabila dikaji terus menerus sampai hari kiamat. Nggak akan pernah bisa selesai atau habis. Maka sampai sekarang pun para ulama kita ya, mereka masih saja ada yang menafsirkan Al-Quran karena mereka pakar tafsir Al-Quran ya. Artinya sampai sekarang ulama tafsir itu masih ada, tidak terbatas pada sahabat saja, tidak terbatas pada tabi'in saja, tidak terbatas pada tabi'in saja, tidak terbatas pada ulama-ulama generasi salaf, generasi khalaf, tidak. Tapi sampai sekarang pun ya, ulama-ulama kita, mereka yang memang punya kualifikasi untuk menafsirkan Al-Quran, sampai sekarang mereka masih menafsirkan Al-Quran. Artinya apa? Artinya ilmu Al-Quran itu tidak akan pernah selesai sampai habis, nggak akan pernah selesai. Sampai hari kiamat tiba pun, insya Allah ilmu Al-Quran tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah habis. Kok tambah jelek ini mikrofon ini? Alhasil, ya. Kita membahas tentang ilmu. Maka saking luasnya ilmu itu, maka ada skala prioritas yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Ya, ada skala prioritasnya. Apa skala prioritasnya? Sebagaimana para ulama kita, mereka yang dipelajari oleh mereka terlebih dahulu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, al-hilmu bit-tahallum wal ilmu bit-ta'allum. Al-hilmu maknanya berarti seorang punya sifat hilim. Hilim itu berarti ramah ya. Bitahallum dengan cara mempelajarinya ya. Begitu pula dengan al-ilmu, ilmu hukum tentang ini, hukum tentang sholat, hukum-hukum tentang sholat, hukum-hukum tentang puasa, hukum-hukum tentang zakat, hukum-hukum tentang haji, hukum-hukum tentang syahadat, hukum tentang bagaimana ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, hukum bermuamalah antar sesama manusia, hukum jual beli. Sekarang lebih berkembang lagi, dulu zaman Nabi nggak ada jual beli online, sekarang ada jual beli online ya. Ada dropship segala macam zaman Nabi, ada nggak? Nggak ada ya. Semuanya ilmu, semuanya adalah ilmu yang terus berkembang sampai hari kiamat ya.
Maka Al-Quran sudah meletakkan dasar dan pondasinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmu syariat. Pada hakikatnya semua ilmu itu adalah milik Allah Ta'ala, sekalipun itu ilmu sihir, sekalipun itu ilmu merampok, ya, itu ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata para ulama, ilmu sihir, ilmu untuk nipu orang, ya, ilmu untuk ngerjain orang, ya, itu semuanya adalah ilmu yang dilarang untuk dipelajari kalau ada niat-niat jahat. Ya. Boleh nggak kita mempelajari ilmu merampok? Boleh nggak? Boleh nggak? Kata siapa nggak boleh? Sina Ali mengatakan, saya mempelajari ilmu mencuri supaya terhindar dari pencuri. Kita mempelajari caranya pencuri, gimana kalau mereka bisa mencuri. Jangan sampai kita dicuri, tulis dicolongin terus, ya. Habis harta kita dicolongin terus karena kebodohan kita, nggak ngerti cara mereka gimana trik-trik mencuri, gitu kan, ya. Kita pelajari, tapi apakah untuk digunakan untuk mencuri? Kita enggak, untuk membongkar kejahatan mereka, gitu, ya. Sama ilmu sihir yang kita pelajari, misalkan kita pelajari ilmu sihir, dan banyak para ustadz-ustadz kita, para guru-guru kita, mereka bahkan pakar sekali dalam ilmu sihir, tapi tujuannya bukan untuk menyakiti, menzolimi orang lain. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seputar masalah sihir apabila mengenai, ya, orang, kita kaum muslimin, ya, ada orang kena sihir, gimana cara mengatasinya? Itu dengan apa? Ya, supaya kita pengen tahu sihirnya dari mana, bagaimana seluk-beluknya, kita harus tahu dulu ilmu sihir. Tapi para ulama, diantaranya adalah Syekh Az-Zurnuji, mengatakan bahwa ilmu tadi semua itu bukanlah ilmu prioritas yang harus dipelajari. Termasuk ilmu apa lagi? Ilmu ekonomi, ya. Ilmu apa lagi sekarang? Matematika misalkan, fisika, apalagi terus ilmu-ilmu duniawi. Itu semuanya hakikatnya adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah prioritas untuk dipelajari? Nah, ini dia masalahnya. Orang zaman sekarang itu lebih memprioritaskan apa? Ilmu dunia. Mulai dari kecil anaknya nggak pernah diajarin ngaji, nggak pernah diajarin kenal Allah Ta'ala, nggak pernah diajarkan baca Quran, nggak pernah diajarkan apa? Mengenal Rasulullah SAW. Pokoknya sekolah, belajar matematika, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cina, bahasa hantu. Semua dipelajarin. Bukan ilmu syariat. Tapi itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nggak kita mempelajarinya? Boleh, bahkan bisa dikatakan fardu kifayah. Sebagian di antara kita berkewajiban untuk mempelajarinya. Apa pasalnya? Kaum muslimin harus ada yang menguasai itu. Kaum muslimin harus ada yang menguasai ilmu kedokteran. Harus ada. Hukumnya fardu kifayah. Kaum muslimin harus ada yang menguasai ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu apalagi semuanya ilmu duniawi, termasuk ilmu ekonomi, ya. Ilmu ekonomi, ya. Kemudian berikutnya adalah ilmu syariat. Ilmu syariat. Maka inilah yang menjadi prioritas kita untuk kita pelajari. Ini yang menjadi prioritas kita untuk kita pelajari. Ya, permasalahannya sekarang orang-orang itu kalau sudah dengar ngaji, kalau udah dengar ngaji, aduh ngaji, ya. Paling yang dibahas masalah sholat lagi, ya, puasa lagi. Yang penting kan puasa nahan lapar, ya, dari mulai subuh sampai maghrib, gitu kan katanya. Sholat kan yang penting kita tahu ruku begitu, sujud begini, kemudian berdirinya begitu. Apakah cukup seperti itu? Ternyata tidak cukup. Kemudian kita juga diperintahkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar, agar kita tidak salah dalam memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya ilmu akidah. Namanya ilmu apa? Ilmu akidah atau ilmu tauhid. Karena sekarang banyak yang tergelincir salah dalam memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini dalam memahami sifatnya tentu saja. Kita tidak bisa memahami zatnya Allah Subhanahu, nggak bisa. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru filah. Berfikirlah akan semua ciptaan Allah dan jangan berpikir akan zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala nggak bisa kita dibahas. Nggak bisa kita membahas zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak akan bisa akal kita sampai mendapati zat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang wajib kita imani bahwa zat Allah Subhanahu wa taala punya sifat. Apa sifatnya Allah taala? Al-wujud, ada. Pertanyaan-pertanyaan adanya Allah taala di mana? Itu pertanyaan yang keliru, salah. Maka kalau pertanyaan salah berarti ada jawabannya enggak? Kalau pertanyaan yang salah ada jawabannya enggak? Ada jawabannya enggak? Iya, enggak ada. Mau dijawab seperti apapun juga pasti salah semua karena pertanyaannya sudah salah. Maka kalau ada yang bertanya di mana Allah taala, itu pertanyaan salah. Permasalahannya sekarang anak-anak kecil, anak-anak kita suka tanya, ya, ayah Allah di mana sih? Gitu kan ya. Ini masalah akidah. Ini masalah akidah. Dan dalam masalah ini para ulama akidah, ulama tauhid, mereka terpecah belah masalah ini. Masalah ini mereka terpecah belah. Maka ada sekte yang paling besar, sekte yang paling mayoritas daripada sekte umat Islam adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi tentang masalah ini? Kira-kira apa jawabannya? Kalau ada pertanyaan Allah ada di mana, apa jawabannya? Tadi kan sudah dikatakan pertanyaan Allah ada di mana itu pertanyaan yang salah. Karena Allah itu tidak sama dengan makhluk. Allah punya sifat laisa kamitslihi syai'un, dan ini Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un. Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah taala. Maknanya seluruh makhluk tidak mungkin sama dengan Allah taala. Maknanya sifat-sifat makhluk tidak mungkin sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya makhluk apa? Bertempat. Sekarang saya sedang duduk di atas apa? Kursi. Seandainya saya raja, maka inilah singgasana saya. Singgasana saya, raja. Ya. Di atas, saya sebagai raja sedang berada di atas singgasana. Singgasana itu kalau bahasa Arabnya arsy. Permasalahannya apakah Allah juga sama? Seperti itu, makhluk duduk di atas kursinya, tempat duduknya, singgasananya, sama apa enggak? Sama apa enggak? Enggak sama. Ya, maka Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Allah itu adalah zat yang bersifat wujud, ada, namun tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluk butuh tempat, maka Allah tidak butuh tempat. Mustahil Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, berarti terbatas Allah Ta'ala itu. Berarti Allah dibatasi dengan apa? Dengan tempat. Kalau dalam istilah ulama akidah itu namanya at-tahayyuz. Allah dibatasi. Seperti sekarang kita ini. Sekarang kita berada di sebuah tempat. Berarti kita terbatas. Hanya ada di tempat ini. Tidak bisa di tempat lain. Iya. Betul apa betul? Itu namanya tahayyuz. Kita berada di tempat ini, maknanya kita tidak berada di tempat lain. Di sebelah kita aja, kita nggak ada di situ. Kita adanya di itu sifat makhluk. At-tahayyuz, bertempat. Maknanya kalau Allah bertempat, tahayyuz sebagaimana makhluk, berarti Allah terbatas. Sedangkan permasalahannya adalah Allah itu maha segala-galanya. Dan tidak mungkin Allah itu dibatasi oleh tempat, oleh waktu, dan oleh yang lainnya. Bukan oleh Bogor yang pentingnya. Sangkuriang ya. Nah, ini penting. Kata para ulama, Syekh Zurnuji dalam Talim Mutalim mengatakan termasuk ilmu yang paling pertama harus dipelajari adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala supaya jangan sampai akidah kita sesat. Ya, jangan sampai akidah kita apa? Sesat. Jadi paham? Maksud saya begini. Kalau sekarang ada orang yang mengatakan Allah itu ada di atas, salah atau betul? Salah. Apa pasalnya? Karena tadi itu sudah dijelaskan apa? Allah tidak bertempat. Kalau ada pertanyaan di mana Allah Ta'ala, pertanyaan yang salah. Pertanyaan seperti itulah pertanyaan bid'ah. Ya. Adapun yang sering banyak bertanya itu anak-anak kecil, anak-anak kita masih kecil, karena mereka rasa ingin tahunya besar. Maka jawabannya apa? Solusi untuk menjawab pertanyaan itu gimana? Kalau anak-anak kita tanya, Bapak, di mana Allah Ta'ala itu? Allah di mana sih? Apa jawabannya kira-kira? Harus cerdas kita sebagai orang tua. Dijawab di atas. Allah nggak di atas. Kalau kita jawab di atas berarti salah. Berarti kita mentahayuzkan Allah Ta'ala. Kalau kita jawab Allah ada di mana-mana juga salah. Ya. Walaupun maksudnya betul.
Dan ketika orang awam mengatakan Allah ada di atas, ketika orang awam mengatakan Allah di mana-mana, itu sebetulnya maksudnya benar, cuma secara akidah salah. Saya ulangi, maksudnya betul. Maksudnya mengatakan Allah ada di atas itu sebagaimana hadis Jariyah ingin meninggikan derajat Allah Subhanahu wa taala, bukan posisi. Kalau posisi, Allah tidak berada pada satu posisi. Atas. Ini ada lantai 2. Berarti kan atas ya? Berarti di atas itu berarti di atas itu. Iya. Apa seperti itu? Tidak. Kalau Allah ada di atas, bagaimana kita pahami atas? Maka Allah tahayyuz. Maknanya tahayyuz apa? Terbatas pada satu tempat dan ruangan. Maknanya mustahil Allah Ta'ala seperti itu. Maka kesimpulannya batal akidah orang yang seperti itu. Gitu ya. Sekali lagi, maka jawabannya gimana kalau ada anak kecil, anak kita tanya, Pak, Allah dari mana? Apa jawabannya? Karena saya juga sering tanya seperti itu ya. Apa jawabannya? Jawabannya adalah sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada kita, kalau ada yang tanya Allah ada di mana dan dia anak kecil, bukan orang dewasa yang bisa kita berikan pemahaman, maka jawabannya apa? Allahu mawjudun bila makan. Allahu mawjudun bila makan. Allah itu ada tanpa membutuhkan tempat. Jadi ketika dikasih jawaban tersebut, kalau anak kecil kan selesai sudah ya. Selesai, karena mungkin antara paham dan nggak paham ya. Tapi kalau orang dewasa ketika diberi jawaban tersebut pasti paham. Allah ada tanpa tempat, masuk akal. Kenapa? Karena sifat Tuhan tidak sama dengan sifat manusia. Kalau ada Tuhan sama seperti manusia, Tuhan bukan? Ya bukan. Ya, maka sifat-sifat ketuhanan seperti tadi itu laisa kamitslihi syai'un membatalkan akidah ketuhanan agama-agama yang lainnya. Paham ya? Termasuk diantaranya adalah klaim sebagian kelompok bahwasanya Allah bertempat di atas. Gimana dengan ayat Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Ini kan yang bisa dijadikan dalil ya. Sekali lagi, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya, mereka paham Al-Quran. Ini para ulama mereka paham Al-Quran. Maka mereka mengerti bahwasanya Al-Quran itu atau ayat-ayat Al-Quran ada dua macam, dua jenis ayat Al-Quran. Pertama yang disebut dengan ayat muhkamat. Yang kedua disebut dengan ayat mutasyabihat. Hal ini Allah jelaskan sendiri dalam Al-Quran. Ya. Fihi ayatun muhkamatun. Terus apa? Wa ukhra mutasyabihat. Dalam Al-Quran terdapat yang namanya ayat muhkamat. Mana ayat muhkamat? Ayat yang berkaitan tentang hukum. Artinya kita bisa tahu hukum dalam atau yang terkandung dalam ayat tersebut. Contoh misalkan, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Namanya ayat muhkamat. Tentang apa? Kewajiban berpuasa. Maka para ulama berijma, bersepakat bahwasanya puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Bagi yang meninggalkannya dengan sengaja, maka apabila dia menggantinya di waktu yang lain, maka tidak bisa menggantikan posisi kedudukan puasa yang dia tinggalkan dengan sengaja. Sama begitu pula dengan apa? Dengan sholat. Aqimis sholah, dirikanlah sholat. Para ulama menyimpulkan dari sini bahwa sholat itu hukumnya fardu wajib. Karena ada korinah-korinah yang lain ya. Alhasil ini masalah istimbat dalil ya para ulama, bukan urusan kita, ini urusannya para ulama. Kita tinggal mendapatkan produk hukum dari mereka para ulama. Maka adab kita adalah nurut kepada para ulama. Adab kita adalah nurut, patuh kepada siapa? Ulama. Jangan sekali-kali kita menjelek-jelekan ulama, memaki-maki ulama, memfitnah ulama ya, apalagi sampai membenci mereka para ulama. Alhasil, ya, ini contoh diantara ilmu prioritas yang harus pelajari, difahami, diketahui. Dampaknya apa kalau kita nggak mengetahui, misalkan masalah tadi ilmu akidah atau ilmu tauhid tadi itu? Dampaknya kita termasuk golongan orang-orang yang imannya ikut-ikutan. Imannya ikut-ikutan. Kita sekarang imannya ikut-ikutan nggak? Ikut-ikutan ya. Kita iman ikut-ikutan nggak? Maka kita harus mengupgrade iman kita. Jangan iman kita hanya ikut-ikutan saja.
Ya, dalam para ulama membahasakannya dengan istilah apa? Al-muqallid fil iman. Orang yang imannya ikut-ikutan. Nah, gimana hukumnya orang yang imannya ikut-ikutan? Apa hukumnya? Hukumnya adalah dosa. Hukumnya adalah dosa. Artinya kalau kita tidak ada niat untuk apa? Mengupgrade ilmu akidah kita, ilmu tauhid kita sampai kita bisa benar-benar ya memahami Allah Subhanahu wa taala dengan benar ya. Kalau kita nggak punya niat, maka selama itu kita akan dalam keadaan berdosa. Tapi kalau kita niat, cuma kita bingung nyari gurunya di mana. Karena takut tersesat, apalagi masalah akidah kan ya. Banyaknya yang sesat. Yang muncul-muncul ke permukaan itu biasanya yang sesat-sesat. Ya. Adapun yang nggak pernah muncul itu biasanya mereka yang murni, masya Allah ya. Alhasil memang dalam masalah mencari guru juga, sebagaimana sudah Al-Fakir sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ya itu sangat diharuskan mencari guru yang benar. Maka ciri-ciri yang guru yang benar itu seperti apa? Pertama, ittisalus sanad, bersambung sanad keilmuannya. Dari mana kita tahu kalau sanad ilmu guru kita itu bersambung? Tanya, Pak Ustadz, gurunya siapa? Ya. Gurunya Pak Ustadz siapa? Gurunya guru Pak Ustadz siapa? Gurunya guru Pak Ustadz siapa? Dan seterusnya. Sampai mana? Sampai siapa? Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau perlu minta bukti. Mana buktinya? Ada nggak catatannya? Ada nggak catatannya? Harusnya ada. Dan harus ada memang. Harus ada. Sampai Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka masalah ini, masalah ittisalus sanad, bersambungnya sanad, para ulama memasukkan dalam sebuah cabang ilmu namanya ilmu sabat. Namanya ilmu sabat. Apa itu ilmu sabat? Ilmu yang mempelajari tentang sanad ilmu. Jadi misalkan saya belajar ke siapa? Ke guru saya. Guru saya belajar ke guru. Gurunya belajar ke guru lagi. Sampai ke gurunya lagi, ke gurunya lagi. Apa yang dipelajari pun juga dijelaskan. Saya belajar dari guru saya apa saja. Saya pelajari ilmu apa saja. Ilmu menaklukkan hati wanita? Gitu. Enggak ya. Ya. Apakah seperti itu? Enggak ya. Apa yang dipelajari? Semua. Ilmu akidah, ilmu bahasa, ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu mantik, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Fikih, sorof, nahu, ya semua dipelajari. Dan semua ini ada apanya? Ada sanad yang bersambung dari guru ke guru. Ya, sampai siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya. Itu yang pertama, ittisalus sanad. Kemudian yang kedua harus kita ketahui juga ya, berapa lama dia talmazah atau menjadi murid berapa lama. Ya. Berapa lama? Karena hal ini juga menentukan kualitas keilmuan seseorang. Maksudnya begini. Apabila seorang bersuhbah dengan ulama, maka sebagaimana pepatah mengatakan buah itu jatuh tidak jauh dari apa? Pohonnya. Mereka para sahabat banyak yang jadi ulama. Jangankan para budak dari kalangan sahabat, mereka banyak yang jadi ulama. Sayyidina Bilal bin Rabah, beliau budak. Tapi yang dimerdekakan oleh siapa? Sayyidina Abu Bakar. Beliau ulama. Beliau mengerti ilmu fikih. Beliau mengerti ilmu hadis. Iya. Ulama. Karena apa? Karena bersuhbah. Apa maknanya suhbah? Membersamai. Apa makna yang bersamai? Selalu bersama siapa? Rasulullah. Ya. Maka ciri berikutnya guru yang benar itu apa itu suhbah? Membersamai guru. Ya. Ente suhbahnya berapa tahun sama guru? Kemarin sudah kita bahas juga minggu yang lalu. Ya, bahwasannya Syekh Zurnuji dalam kitabnya Ta'limu Ta'lim menjelaskan tentang bagaimana Imam Abu Hanifah beliau bersuhbah kepada gurunya selama berapa? 18 tahun. 18 tahun. Enggak sehari dua hari, enggak seminggu dua minggu, apalagi yang seminggu sekali gitu ya. Sampai berapa tahun? 18 tahun baru jadi ulama. Kalau yang seminggu sekali jadinya apa? Baru jadinya ya. Bukan ulama, jadinya baru jadinya ya. Ya, jadinya baru. Kita ini model-model baru semua, ini bukan ulama. Hasil ini ilmu prioritas yang harus kita dahulukan. Maka para ulama menyimpulkan
Ya, sekali lagi saya nukil dari kitab Ta'lim Muta'alim karya Syekh Zurnuji. Beliau mengatakan ada ilmu prioritas atau bahasa beliau adalah ilmul hal. Ilmu yang saat ini harus kita pelajari. Ilmu apa? Ilmu yang berkaitan dengan pertama tadi ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Yang kedua, ilmu tentang ibadah kita. Ilmu tentang ibadah kita. Kita sholat, gimana tahu caranya kita sholat? Ya tahu lah. Depan rumah saya musola, masjid. Saya ngelihat mereka sholat, saya ikut cara mereka sholat. Apakah itu yang dimaksud dengan ilmu sholat? Bukan. Kita duduk di hadapan seorang guru. Guru tersebut mengajarkan kaifiyah tata cara sholat, menjelaskan rukun-rukun sholat, menjelaskan syarat-syarat sah sholat, menjelaskan apa itu sholat secara detail, yang membatalkan, dan segala hal yang berkaitan dengan masalah sholat, dan juga termasuk hukum-hukum sholat. Kita berduduk di depan beliau, maka itu baru namanya ilmu sholat. Itu namanya apa? Ilmu sholat. Puasa begitu pula, zakat begitu pula, haji juga begitu. Tapi ilmu tentang zakat wajib dipelajari kalau kita sudah wajib zakat. Ya. Ilmu tentang haji juga demikian, wajib kita pelajari kalau kita hendak menunaikan ibadah haji. Kalau sekarang wajib nggak kita mempelajari ilmu haji? Nggak wajib. Kalau misalkan besok kita berangkat haji nih, misalkan besok kita berangkat haji, maka hari ini kita harus mempelajari ilmu haji. Makanya sebelum berangkat haji ada istilahnya apa? Manasik haji. Tujuannya apa? Itu para jamaah haji dikasih ilmu dulu tentang apa? Tentang tata cara haji. Jangan sampai salah. Tawaf 7 kali, dia 14 kali. Kalau tawaf mungkin masih bisa kita pahami. Kalau sa'i, teman saya ada, sa'i itu 14 kali bolak-balik dia. Harusnya berapa kali sa'i? 7 kali juga. 7 kali dari sofa. Hitungannya gimana? Sofa, kita mengawali dari mana? Dari sofa ke Marwah. Itu hitungannya berapa? 1. Kemudian dari Marwah ke sofa dihitung lagi 1. Jadinya 2. Ini enggak dia. Dia dari sofa ke Marwah, balik lagi ke sofa dihitung 1. Jadi dia terakhirnya di mana? Di sofa lagi. Harusnya berakhirnya di mana? Di Marwah. Itu akibat nggak punya apa? Ilmu. Kan capek, lumayan itu. Ya. Sa'i itu lumayan. Berapa kilo itu sa'i itu kalau kita muter 7 kali itu? Ya, apalagi kalau sampai 14 kali kita muter-muter. Ya. Maka kewajiban ilmu-ilmu tadi itu dipelajarinya ketika menjelang kita akan menunaikannya. Zakat, kalau kita sudah wajib zakat harus tahu. Ya, harus tahu berapa zakat yang harus kita keluarkan. Ya. Jangan kita nggak mau tahu berapa zakatnya. Karena bahayanya nanti, khawatirnya kalau kita ternyata masih belum mengeluarkan zakat dengan jumlah yang pas, yang benar, atau mungkin jumlahnya kurang zakat yang kita keluarkan, maka berarti masih ada tanggungan untuk mengeluarkan zakat kita kan ya. Makanya kita harus mengetahui apa ilmu zakat ketika kita sudah apa? Wajib zakat. Ilmu tentang sholat ya harus wajib. Saat ini juga kita pelajari. Kenapa? Ya karena kita tiap hari sholat. Ya. Ilmu apa lagi? Ilmu baca Al-Quran wajib. Karena nanti kita akan ditanya malaikat Munkar Nakir. Siap nggak dengan pertanyaan sama malaikat Munkar Nakir? Karena kita kan pasti semuanya kan bakal meninggal ya. Ya, kemungkinannya cuma 2, antum duluan, saya belakangan, gitu kan ya. Atau sebaliknya, saya belakangan, antum duluan, sebaliknya, ya kan? Gitu kan? Nanti ditanya di dalam kubur. Yang pertama ditanya siapa? Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau dia memahami Allah bertempat di atas, oh Tuhan saya lagi di atas. Ya. Kemudian yang kedua apa? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Kenal nggak kita dengan Rasulullah? Coba saya tes. Kapan beliau lahir? Tanggal berapa? Tanggal 12 bulan awal. Ya, ini sudah masyhur. Iya. Sudah masyhur. Kemudian yang berkaitan dengan Rasul lahir itu, apa saja yang terjadi ketika Rasul lahir? Tahu nggak? Banyak dari kita yang nggak tahu. Ya. Ini tentang sejarah, tentang sosok Rasul saja kita masih banyak yang belum tahu. Bagaimana kita bisa menjawab ketika kita ditanya waman nabiyuka, siapa nabimu? Yang ketiga ditanya wama kitabuka, apa kitab kamu? Apa jawabannya? Sekarang kita bisa jawab Al-Quran.
Tapi nanti jawaban kita itu di alam kubur sesuai dengan amal kita, perbuatan kita. Kalau ternyata kita Al-Quran cuma jadi koleksi kita doang, nggak pernah dibaca, kira-kira bisa jawab nggak kita? Ya nggak bisa. Apalagi kalau kita itu, maaf, masih belum bisa membaca Al-Quran, masih terbata-bata, ya. Karena nanti derajat kita di surga, sebagaimana riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, ya, Iqra wartaqi warattil, bacalah Al-Quran, wartaqi, dan naiklah. Jadi ketika kita baca Al-Quran, itu kita akan naik derajat di dalam surga. Warattil, dan tartilkanlah baca Al-Quran. Tartil itu butuh apa? Butuh ngerti ilmu tajwidnya, panjang pendeknya, ya. Jangan yang panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, ya. Tasdidnya, jangan yang enggak tasdid dibaca tasdid, yang tasdid enggak dibaca tasdidnya. Sifat-sifat hurufnya, makhrajul hurufnya, itu perlu, itu penting. Kok kayaknya berat amat hidup ini. Ya ini kewajiban kita. Artinya sekarang kita baru menyadari mungkin, ya. Tapi insya Allah kita sudah sadar sejak dulu, ya, insya Allah, ya. Artinya ya ini kondisi keadaan kita umat Islam di Indonesia ya seperti ini. Kesadaran untuk mempelajari Islam itu baru ketika besok meninggal. Udah tua seperti sekarang ini, oh iya ya Allah, kalau saya sekarang belajar lagi Al-Quran, anak saya ntar siapa yang kasih nafkah? Kalau saya sibuk setiap hari belajar Al-Quran, kalau tiap hari saya sibuk dengan belajar fikih sholat, padahal saya sendiri juga belum mengerti fikih sholat, fikih puasa saya juga belum mengerti, ntar gimana anak saya terlantar, gitu kan ya? Karena itu menyesal itu datangnya belakangan. Kalau di awal pendaftaran, ya. Maka beruntunglah mereka, orang-orang yang dididik oleh orang tuanya sejak kecil dengan didikan yang baik, ya. Diajarkan Al-Quran, masya Allah, ya. Kemudian diajarkan mengenal Allah Ta'ala, mengenal Rasulullah SAW. Jangan sampai nanti anak-anak kita sama seperti kita, nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, ya. Kenalnya siapa kenalnya? Saya juga nggak ada yang kenal sih, ya. Artis Korea siapa misalkan, ya. Ya, Justin Bieber lah, siapalah, ya. Nah, sekarang kan kita tadi katanya ilmu adab sekarang kita pelajari. Dan ilmu adab itu sendiri juga sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Ya, bahkan para ulama kita seperti Imam Abdullah ibn Mubarak, beliau mengatakan, saya mempelajari adab itu 30 tahun. Dan mempelajari ilmu itu cuma berapa tahun saja. Artinya lebih banyak porsinya mempelajari adab daripada ilmu yang lainnya. Kenapa? Karena adab ini juga penting. Di antaranya, sekarang kita sedang pelajari adab mencari ilmu. Ya. Ini penting supaya kita bisa mengerti bagaimana cara mencari ilmu yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah SAW. Nanti ada lagi adab apa lagi? Semua kehidupan dalam kita ini, semua ilmu itu ada adabnya. Adab berumah tangga, selain hukum-hukum dalam rumah tangga juga ada adab-adabnya rumah tangga, dan itu semuanya ilmu semua. Dan itu semuanya apa? Ilmu. Maka para guru kita selalu mengatakan qaddimil adab qoblal ilmi. Dahulukan adab sebelum ilmu. Ya. Ya. Maka oleh karena itu sekarang kita akan membahas bab pertama pada kajian kita, yaitu adabul ilmi wal muta'alim. Adabul ilmi wal muta'alim, judul kitabnya Tazkiratus Sami wal Mutakalim fi adabil ilmi wal muta'alim, ya, dalam menjelaskan adab-adab seorang guru dan menjelaskan adab seorang murid. Bagaimana adabnya guru, bagaimana adabnya murid, kita pelajari insyaallah, ya. Yang pertama kita pelajari adalah al-babul awal fi fadlil ilmi wal ulama, menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, dan keutamaan mempelajari ilmu dan juga keutamaan mengajari ilmu, mengajarkan ilmu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang punya ilmu, darajat, beberapa derajat. Dari ayat ini para ulama menyimpulkan bahwa
ayat ini mengandung makna bahwa mereka para ahli ilmu, mereka para ulama ahli ilmu itu derajatnya kelak di surga lebih tinggi, lebih mulia daripada hanya orang yang beriman saja. Orang yang punya iman pasti masuk surga. Cuma masalahnya ya, derajat surga mereka orang-orang yang beriman akan masih kalah mulia dan tinggi dibandingkan dengan para ahli ilmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan kalimat utul ilmi, yang diberikan ilmu. Yang diberikan apa? Ilmu. Maknanya insya Allah kalau kita termasuk orang yang berjalan di jalan ilmu, walaupun cuma seminggu sekali misalkan ya, cuma seminggu sekali, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai ahli ilmu. Maka kalau kita berjalan di jalan ilmu seperti ini, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kita sebagai ahli ilmu, dan derajat kita kelak di surga lebih tinggi daripada hanya orang-orang yang beriman saja. Insya Allah ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, al ulama'u fawqal mu'minina bisab'i mi'atin darajatin. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, kata salah seorang sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah menjelaskan mereka para ulama itu derajatnya kelak di surga lebih tinggi daripada orang yang beriman saja. Berapa derajat tingginya? Derajat tingginya lebih tinggi bisa imi'ati darajah, 700 derajat. Tinggi, jauh melampaui orang-orang yang bermodalkan iman saja. Wa ma baina darajataini mi'atu amin. Sekarang jarak antara satu derajat ke derajat yang lainnya berapa? Berapa lama? Berapa jauh? Kata beliau, Sayyidina Abdullah bin Abbas, jaraknya itu 100 tahun. Perjalanan 100 tahun derajatnya itu. Maknanya kalau 700 derajat berarti sama dengan berapa? 700 tahun perjalanan. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Syahidallah, Allah bersaksi, annahu, bahwasannya, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, Allah Ta'ala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa saja yang akan bersaksi dengan tauhidnya Allah Ta'ala, dengan esanya Allah Ta'ala. Pertama, yang bersaksi atas esanya Allah Ta'ala adalah Allah sendiri. Adalah Allah sendiri. Kemudian yang kedua siapa? Wal malaikatu, dan para malaikat. Malaikat mereka juga bersaksi bahwasanya Allah Ta'ala adalah Tuhan yang esa, yang tunggal. Siapa lagi? Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu, dengan ilmunya mereka faham, mereka mengetahui, mereka mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa, Tuhan itu tunggal, enggak mungkin ada dua Tuhan. Kalau ada dua Tuhan saling rebutan ntar ya. Kita nggak jadi seperti ini mungkin kalau Tuhan ada dua ya. Yang satu pengen hidung kita ke bawah begini, yang satu pengen hidung kita ke atas begitu ya. Kalau ada dua Tuhan, gimana kalau ada tiga? Gimana kalau ada empat? Gimana kalau Tuhannya banyak? Ya, ada sampai 300 Tuhan yang disembah. Ya. Bada subhanahu binafsihi. Yang pertama dalam ayat ini Allah memulai dengan dirinya sendiri, yaitu Allah yang menjadi saksi bahwasannya Dia adalah Tuhan yang Maha Tunggal, Esa. Wasan Nabi malaikatihi, kemudian yang kedua yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala adalah para malaikat. Wasalla tabi ahli ilmi, dan yang ketiga adalah ahli ilmu. Permasalahannya di sini, di mana kemuliaan mereka para ahli ilmu? Kemuliaannya dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyamakan mereka para ahli ilmu dengan siapa? Dengan malaikat itu dan juga dengan Allah Taala. Ketiga-tiganya ini, Allah Ta'ala, malaikat, dan ahli ilmu, ketiga-tiganya bersaksi bahwasanya Allah itu tunggal. Annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Ketika orang yang berilmu disandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, maka menjadi ikut mulia. Gitu ya. Sama seperti kemuliaan kita umat Islam. Umat Islam mulia enggak? Mulia. Umat Islam itu adalah umat yang paling mulia.
Di mana kemuliaan umat Islam nanti kelak di hari akhirat, bahwa mereka umat Islam adalah umat yang akan pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan umat yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum umat-umat yang lainnya. Ini termasuk kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad menjadi mulia karena siapa? Karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Coba kalau kita umat Nabi Ibrahim misalkan, apakah akan lebih mulia daripada umat Nabi Muhammad? Tidak. Coba kalau kita umat Nabi Isa misalkan, apakah akan lebih mulia daripada umat Nabi Muhammad? Tidak. Maka kemuliaan kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, semuanya karena siapa? Karena Rasulullah. Karena kita dikaitkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu umat siapa? Saya umat Nabi Muhammad. Ya, saya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu lagi permasalahannya. Masalahnya apa? Apakah ketika kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, apakah Rasul mau mengakui kita sebagai umat Nabi Muhammad? Kan itu masalah juga ya. Masalah juga. Bagaimana kita mau diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya kalau ternyata kita saja tidak mengikuti apa yang Rasul lakukan? Maknanya kalau kita ingin diakui oleh Nabi Muhammad, berarti kita harus mencintai Rasul Muhammad SAW, supaya kita juga dicintai oleh Rasul Muhammad SAW. Kan gitu logikanya ya. Kalau kita ingin dicintai, maka kita harus mencintai. Kalau kita ingin dicintai tapi nggak mencintai, itu namanya bertepuk sebelah tangan cintanya ya. Ya. Maka harus saling mencintai. Oleh karena itu, di antara ya ciri orang yang mencintai apa? Kata Imam Syafi'i, al-muhibbu liman yuhibbu muti'u. Orang yang mencintai kepada orang yang dicintainya, dia akan patuh, dia akan taat ya. Maka kalau kita mencintai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus patuh kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mencintai apa yang dicintai oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dicintai oleh Rasulullah? Rasul mencintai apa? Rasul mencintai ilmu. Karena ilmu adalah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki perempuan? Perempuan. Nggak apa-apa, lagi denger dia. Dia nanya apa? Kita lanjutkan sedikit lagi. Tadi itu sudah menjadi dalil bahwasannya kemuliaan orang yang punya ilmu ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut ulama. Ulama itu kan jamak dari alim, orang yang punya ilmu. Ya, insya Allah kita sebagai orang yang dikategorikan sebagai orang yang punya ilmu kalau kita istiqomah di jalan apa? Di jalan ilmu insya Allah ya. Kemudian berikutnya, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Ya, maka jawabannya apa? Allah Ta'ala bertanya, sama nggak orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Maka jawabannya apa? Ya pasti berbeda. Antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu pasti berbeda. Perbedaannya di mana? Tadi sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya orang yang punya ilmu itu dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Mereka orang yang punya ilmu dimuliakan. Di dunia dimuliakan dan di akhirat juga dimuliakan. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah ya, kajian kita akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih membahas tentang apa? Bab tentang keutamaan ilmu dan ulama insyaallah ya.